bagi banyak orang bukan suatu perkara yang mudah, saudara. Pengampunan itu bukan suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita difitnah, terkadang bagi kita melepaskan roh pengampunan terasa begitu sangat berat banget, saudara. Kita jangan mengejar hidup kudus, tapi tidak mau mengampuni itu sesuatu hal yang mustahil, saudara. Ada orang Kristen jaga hidupnya begitu rupa. Aku nggak mau ada perzinahan di dalam kehidupanku. Aku nggak mau ada pencurian. Aku nggak mau ini itu. Aku nggak mau. Pokoknya aku hidup kudus. Tapi sulit untuk mengampuni. Maka semuanya itu akan apa, saudara? Akan sia-sia, akan gugur, saudara. Untuk itu, yuk pada Sabat siang hari ini kita akan belajar bersama-sama yang akan saya beri judul pengampunan itu pintu satu-satunya untuk kita jumpa dengan Bapa Yahweh. Coba kita buka Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saudara perhatikan. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian seraya datanglah kepadanya Petrus berkata, Tuhan, berapa sering saudaraku berdosa terhadap aku dan aku mengampuninya? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, aku tidak berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab itu kerajaan sorga diumpamakan dengan seorang raja yang hendak membuat perhitungan perkara dengan para hambanya. Dan ketika dia mulai membuat perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Oleh karena dia tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anaknya serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki dijual dan pembayaran dilakukan. Kemudian dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya seraya mengatakan, Tuan, bersabarlah terhadap aku dan aku akan membayar semua kepadamu. Maka tuan hamba itu karena digerakkan oleh belas kasihan, dia membebaskannya dan mengampunkan utang itu kepadanya. Namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dan seraya menangkap, ia mencekiknya sambil berkata, bayarlah kepadaku apa yang kau pinjam. Lalu dengan tersungkur di kakinya sesama hamba itu memohon kepadanya, seraya mengatakan, bersabarlah terhadap aku, dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Namun dia tidak mau, sebaliknya dia pergi mencebloskannya ke dalam penjara, sampai dia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu menjadi sangat sedih, dan dengan berdatangan mereka melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi. Kemudian setelah memanggilnya, tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, aku telah mengampunkan kepadamu seluruh utang itu karena engkau mendesak aku. Bukankah seharusnya engkau juga memberi sesamamu hamba kemurahan, seperti aku juga telah memberikan engkau kemurahan? Dan dengan marah tuannya itu menyerahkan dia kepada para algojo sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Demikian juga Bapakku yang surgawi akan melakukannya kepadamu, manakala kamu masing-masing dari hatimu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, jika kita bicara sekolah, maka jika saudara menjadi Kristen, itu adalah sekolah di sekolahnya Tuhan Yesus. Betul nggak? Kita ini sedang sekolahnya Tuhan Yesus. Nah, di sekolah Tuhan Yesus itu berbeda, saudara, dengan semua sekolah yang ada di muka bumi ini, saudara. Bedanya di mana, saudara? Ada yang tahu nggak bedanya di mana, saudara? Siswa yang akan di drop out
akan dikeluarkan dari kampusnya kalau siswanya apa, saudara? Kalau ujian satu mata kuliah 4 kali tidak lulus-lulus, berarti siswa tersebut tidak boleh mengikuti mata kuliah berikutnya, saudara. Jadi harus keluar. Nah, kalau keluar, dikeluarkan namanya apa, saudara? DO. DO. Di drop out. Dulu zaman saya kuliah di Tarumanegara, dulu bukan sistem SKS, tapi sistemnya naik kelas. Jadi kalau ada mata kuliahnya beberapa nggak lulus, nggak naik kelas. Tapi puji Tuhan, sepanjang saya kuliah, saya nggak pernah nggak naik kelas. Bahkan ketika sarjana hukum, saya cum laude, saudara. Dan saat itu ijazah sarjana muda juga ada. Kalau SKS kayaknya nggak ada deh, udah langsung sarjana penuh, saudara, S1 gitu loh. Zaman saya belum. Nah, ketika saya berhenti kuliah, karena saya udah punya anak, saya keluar begitu aja karena satu dosen itu killer, saudara. Dosen hukum agraria itu killer banget. Saya dikasihnya D mulu, nggak pernah lulus-lulus gitu loh. Akhirnya udah deh, aku takut deh, udah nggak usah kuliah lagi deh. Tapi kemudian ada pemutihan, saudara. Teman saya bilang, Priscilla ada pemutihan tuh, ayo lanjutin lagi dong gitu. Saya lanjutkan lagi. Nah, saya lanjutkan lagi, udah berubah sistemnya, sistem SKS. Nah, kemudian saya cari dosen agraria, saya cari yang udah tua-tua dikit gitu loh, saudara, yang lemah lembut. Akhirnya saya agraria, yang dulu dosen kira saya dapat D, yang baru ini saya dapat A, saudara. Sehingga sarjana muda saya cum laude, saudara. Nah, saudara, di sekolahannya Tuhan Yesua itu berbeda, saudara. Ujian hernya nggak ada batasnya, saudara. Jadi jika satu mata pelajaran dari Yesua, saudara nggak lulus-lulus, padahal sudah ujian misalnya ribuan kali, sekian kali, maka Tuhan akan sabar menunggu saudara ikut ujian lagi, saudara. Nah, di Indonesia kita tahu, mungkin nggak tahu ya zaman sekarang ya, waktu zaman saya kuliah ada 3 mata pelajaran yang harus nilainya itu bagus, saudara. Tidak boleh ada merahnya. Masih ingat nggak apa aja, saudara? Agama, ya, agama, PPKN, kemudian bahasa Indonesia. 3 itu, saudara. Ingat kan ya? Mungkin kalau yang udah sekarang kita usia ini pasti ingat. Jadi jika ada murid misalnya matematikanya 10, fisikanya 10, tapi agamanya 5, PPKN-nya 5, bahasa Indonesianya 4, bisa lulus gak? Enggak bisa naik kelas, saudara. Nah, sorga memakai cara itu, saudara. Di kitab suci ada 10 hukum yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Masih ingat 10 perintah Bapak Yahweh? Tentu kita ingat ya. 9 hukum kita lakukan dengan baik. 9 hukum kita lakukan dengan baik. Tetapi 1 hukum kita gagal, saudara. Kita gagal. Firman Tuhan bilang apa? Gugur. Nah, ujian yang pertama sebelum pelajaran-pelajaran lain yang Tuhan Yesua berikan kepada kita, maka pelajaran itu namanya adalah mengampuni, saudara. Pelajaran mengampuni, saudara. Kalau pelajaran ini kita tidak bisa selesaikan, maka Tuhan akan tunggu kita sampai kita ini lulus, saudara. Betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Baru kita bisa belajar mata kuliah berikutnya, saudara. Step by step Tuhan ajarkan kepada kita. Udah kita lulus, kita naik tingkat lagi, saudara. Kapan saudara jadi Kristen? Kadang-kadang kita ditanya orang, kapan Priscilla jadi Kristen? Jika orang zaman dulu ditanya kapan jadi Kristen, dijawab, aduh nggak tahu kapan aku jadi Kristen. Yang jelas sejak zaman Jepang aku udah Kristen, gitu loh. Saudara, kekristenan kita tidak dihitung berapa tahun kita jadi Kristen, saudara. Kekristenan kita dilihat itu dari apanya, saudara? Dari buah-buah pertobatan, saudara. Kekristenan tidak boleh dilihat dari itu loh, orang itu aktivitasnya, pelayanannya luar biasa, banyak talenta.
Jangan pernah menilai hamba Tuhan, menilai anak Tuhan, menilai pelayanan Tuhan dan lain sebagainya. Penilaian Bapak Yahweh terhadap kita bukan berapa tahun saudara jadi Kristen, bukan berapa aktifnya saudara melayani, bukan karena saudara banyak talenta, tapi penilaian Bapak Yahweh itu apa saudara terhadap kita? Buah-buah pertobatan saudara. Orang boleh bagus pelayanannya, Bu Apri the best pelayanannya, tapi dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana gitu loh. Banyak orang yang aduh rohani banget dia, ternyata kehidupan sehari-harinya nggak menunjukkan seorang anak Tuhan saudara. Ini yang harus kita tahu saudara. Saudara, hidup sebagai hamba Tuhan dinilai dari 3 kelompok saudara. Kalau saudara mau tahu saya, mau tahu Gembala Apollo, itu ada 3 kelompok saudara. 1, dari istrinya atau dari suaminya saudara. Yang kedua, dari anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, dari pembantunya saudara. Orang-orang yang dekat dengan kita saudara. Ada hamba Tuhan ketika lagi berkhotbah, anaknya tuh nggak mau dengar. Nah pasti ketika bapaknya lagi berkhotbah, anaknya nggak mau dengar. Ada 2 hal yang terjadi di dalam kehidupannya saudara. Yang pertama saudara, kelakuan bapaknya di mimbar dan di rumah itu berbeda saudara. Maka anak-anaknya nggak mau dengar saudara. Kemudian yang kedua, pasti anaknya itu sudah hafal khotbah bapaknya, jadi nggak mau dengar. Kemudian yang ketiga, lihat pembantunya. Apa cerita pembantunya melihat si hamba Tuhan kalau di rumah? Gitu loh saudara. Maka itu saudara, jangan menilai seseorang itu dari pelayanannya, tapi hayo kita lihat dari diri kita sendiri. Buah-buah pertobatan kita itu bagaimana saudara? Gitu loh saudara. Sikap hidup kita sehari-harinya itu bagaimana? Buah pertobatan dimulai dari apa sih? Mengampuni saudara. Buah pertobatan itu yang pertama mengampuni saudara. Tuhan mau bilang gini saudara, salah satu hal yang paling berbobot dalam kehidupan kita adalah kalau kita keluar hati yang rela mengampuni saudara. Dan Tuhan berkata itu bukan sebuah tuntutan yang sekedar tuntutan saudara. Tuhan mengatakan gini saudara, aku memberi contoh. Kalau kita sadar kita ini adalah orang-orang yang berdosa dan Bapak Yahweh sudah mengampunkan kita, maka seharusnya keluar dari hati yang namanya pengampunan saudara. Itu sangat besar dalam kehidupan kita saudara, karena kita yang mengalami pengampunan daripada Bapak Yahweh itu sendiri saudara. Bapak Yahweh aja mau mengampuni kita orang yang berdosa, masa kita nggak mau saudara? Mengampuni itu pintu saudara. Mengampuni itu pintu. Sebelum berbicara kekudusan, ada hal-hal lain yang kita harus mulai itu dengan cara mengampuni saudara. Seluruh pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, selalu mengampuni itu nomor 1 saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, pengampunan itu pintu satu-satunya untuk kita berjumpa dengan Bapak Yahweh atau Tuhan Yesus saudara. Yang pertama saudara, kejarlah perdamaian. Kejarlah perdamaian. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Coba kata pertama dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 itu apa? Kejarlah atau berusahalah. Saudara, kalau ada kata kejarlah, itu tergantung kita atau tergantung Bapak Yahweh saudara? Tergantung kita saudara. Jadi bagian ini bukan bagian Tuhan, tetapi bagian kita. Apa itu saudara? Kita lanjutkan bacanya. Kejarlah perdamaian. Kejarlah perdamaian. Apa kata lain dari perdamaian saudara? Rukun, sejahtera, tidak bertengkar, lemah lembut, tidak saling menyalahkan saudara. Saudara coba perhatiin, kejarlah perdamaian, hidup rukun dan lain sebagainya.
Dengan berapa orang, saudara? Dengan berapa orang kita harus hidup rukun? Dengan semua orang, saudara. Bukan dengan segelintir orang, dengan semua orang. Semua orang itu berapa, saudara? Semua orang itu bukan banyak, tapi semua. Pokoknya semua, gitu loh, saudara. Dengan siapa aja, saudara. Sebab tanpa perdamaian tidak seorang pun akan melihat Bapak Yahweh. Saudara, hentikan diskusi tentang doktrin, hentikan tentang doa, tentang bicara pelayanan, tentang ayat ini itu. Hentikan dulu, saudara. Jujur, saudara, semua kita harus mulai dengan berdamai terlebih dahulu, saudara. Pokoknya tidak ada pintu ketemu Bapak Yahweh tanpa pintu pengampunan, saudara. Itu aja poinnya, saudara. Kalau melihat Tuhan saja tidak bisa, orang itu bisa ketemu Tuhan gak sih, saudara? Enggak, saudara. Kita melihat Tuhan aja gak bisa. Bisa gak kita ketemu Tuhan? Gak bisa, saudara. Jadi jangan anggap enteng masalah mengampuni, karena ini masalah yang fatal kalau kita gagal, saudara. Nah, pengampunan itu vital karena itu adalah pintu untuk kita bertemu dengan Bapak Yahweh, saudara. Tidak ada pintu lain sebelum ada pengampunan kita yang harus kita lewati terlebih dahulu, saudara. Maka itu kegagalan orang Kristen yang terbesar. Kita bisa menjaga diri dari perzinahan, kita bisa menjaga diri tidak menjadi pencuri, perampok, pembunuh, tetapi ternyata banyak yang gagal dalam hal mengampuni, saudara. Karena hal mengampuni ini sulit. Kenapa, saudara? Karena setan tahu, saudara, racun yang paling cepat membunuh kekristenan adalah tidak mau mengampuni. Siapa di sini yang belum bisa mengampuni, saudara? Pasti ada banyak orang, saudara. Ingat, saudara, tanpa perdamaian tidak mungkin orang bisa melihat Bapak Yahweh, saudara. Saudara tahu nggak? Ada satu ayat, karena di seluruh kitab hanya satu ayat ini yang memberitahu kepada kita kapan, bagaimana, mengapa saudara dan saya bisa disebut sebagai anak-anak Elohim, saudara. Satu ayat ini selalu digunakan setan untuk membatalkan status kita sebagai anak-anak daripada Bapak Yahweh. Ada yang tahu ayatnya di mana, saudara? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9, di situ dikatakan apa? Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Apa lawan katanya suka berdamai? Apa lawan katanya? Suka cari musuh, suka perang, tidak mau mengampunin. Itu tidak membawa damai. Coba kalau kita musuhan sama orang, kita bertengkar sama orang, hati kita rusak nggak? Rusak, saudara. Nuansa hati kita rusak, saudara. Saya ini kadang rusak juga hatinya, ibu. Karena apa? Karena saya hidup udah sendiri. Ada cowok yang deketin aku, cemburu, gitu loh. Deketin si A, ada yang cemburu. Aduh, gue bilang jangan cemburu sama Priscilla deh, gitu loh. Jangan deh, gitu loh. Ada, ibu. Jadi kadang kalau saya dibegitukan, nuansa hati aku nih rusak. Tetapi aku udah deh, EGP deh. Wong aku nggak kenapa-napa kok, ngapain dicemburuin, gitu loh. Kalau kita mau ganjen, kalau saya mau ganjen mah ngapain baru sekarang udah tua, gitu loh. Dari muda aja aku genit, gitu loh. Itu loh, ada aja, ibu. Jadi pusing, gitu loh. Perhatikan, saudara, berbahagialah. Nah, ini dia, saudara. Tidak ada ayat yang mengatakan gini, disebut anak-anak Tuhan karena doanya 10 jam. Enggak, saudara. Tidak dikatakan disebut anak-anak Tuhan karena kita bawa kitab suci kemana-mana. Enggak juga, saudara. Tidak dikatakan anak-anak Tuhan karena kita pakai kalung salib yang gede. Tidak ada sebutan lain kapan, bagaimana, di mana saudara disebut anak-anak Tuhan kecuali satu. Hal apa tadi, saudara? Suka berdamai, hidup tidak punya musuh. Hidup tidak punya musuh kan senang, saudara. Kita cari musuh mah gampang, 1 detik aja kita bisa cari 1000 musuh.
Tapi jangan saudara, kita perlu berdamai. Makanya kalau ada orang yang ya menghujat aku, membenci aku, cuek deh, dia masih jauh di belakang aku. Paling aku gitu menghibur hati sendiri saudara. Ada yang katakan, Ibu Priscilla, saya tuh nggak pernah benci orang loh, musuh juga tidak punya aku. Lalu males ketemu. Aku nggak punya musuh, dengan Pak ini aku nggak musuhan, tapi males ketemu. Apa saudara namanya? Sama aja saudara. Kira-kira kalau hukum ini kita pakai, banyak tidak. Ternyata orang Kristen belum mengampuni. Banyak saudara nggak punya musuh, saya nggak benci, tapi saya males ketemu. Jika demikian berarti belum berdamai saudara. Kalau yang namanya sudah mengampuni, seperti nggak terjadi apa-apa saudara. Coba kita lihat Markus 11 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan apa? Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu. Stop dulu saudara. Saudara, waktu Yesus mengucapkan firman ini, apabila mempunyai sesuatu terhadap seseorang, itu sesuatu yang kecil atau yang besar saudara? Kalau saudara baca kalimat itu, kecil atau besar saudara? Kecil saudara, bukan hal yang besar saudara. Jadi ini bukan bilang benci. Pak Adi, ini dong. Jadi bukan bilang benci, marah, ngamuk, tidak saudara. Ya masih. Kalau kita pakai kata sehari-hari, maka muncullah kata jengkel, mangkel, sebel gitu loh. Saudara, ternyata jengkel saja itu sudah memutuskan hubungan kita dengan Elohim loh saudara. Jadi Yesus minta hati kita ini benar-benar bersih saudara. Mangkel, jengkel saja tidak boleh ada di dalam kehidupan kita saudara. Maka itu kita harus senantiasa berdoa sama Tuhan, mohon ampun untuk hati yang hari ini yang bikin kesel. Misalnya Pak Mandagi ini bikin kesel hati aku nih, mohon ampuni aku Tuhan, aku tebarkan roh pengampunan untuk Pak Mandagi. Gitu loh saudara. Bisa tidak kita dicubit dengan jarak yang misalnya 2 meter atau semeter saudara? Bisa nggak? Tidak bisa saudara. Kenapa nggak bisa saudara? Jadi ujian pengampunan selalu Tuhan pakai alat orang yang dekat dengan kita saudara. Orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Itu yang pertama saudara. Sekarang yang kedua saudara, pengampunan pintu satu-satunya untuk kita berjumpa dengan Bapak Yahweh. Jangan bosan-bosan mengampuni saudara. Jangan bosan-bosan mengampuni. Coba kita buka Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian seraya datang kepadanya Petrus berkata, Tuhan, berapa sering saudaraku berdosa terhadap aku dan aku mengampuninya? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, aku tidak berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Baru tadi sebelum ibadah kita diskusi tentang pengampunan ya dengan Pak Ferry. Tapi berbeda konsepnya dengan saya. Saudara, biasanya dalam perkara-perkara kecil seringkali kita gagal. Tidak ada orang di dunia ini yang mengajar seperti Yesus itu mengampuni orang-orang itu berapa kali saudara. Karena seringkali ketika ada orang yang salah dengan kita, 2 kali diampuni. Tapi jika berulang kali kesalahan dilakukan, seringkali kita bosen untuk kita mengampuni. Benar nggak Pak Ferry? Benar ya? Gitu loh. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita apa? Untuk kita bisa mengampuni orang itu berapa kali? 70 kali 7 kali. Berarti 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Berapa tuh saudara? Hitung sendiri. Itu sekian miliar kali saudara. Lalu jika kita hitung, jika orang hidup misalnya sampai usia 70 tahun, dia hitung setahun, sebulan, seminggu, 24 jam, 1 menit, 1 detik selama 70 tahun, orang tersebut mengampuni berapa kali? Bisa kehitung nggak saudara? Enggak saudara. Kalau orang itu dari lahirnya sampai mati misalnya usia 70 tahun,
maka 70 kali 7 kali itu, maka setiap detik orang itu harus mengampuni orang sebanyak 130 sekian kali. Itu 1 detiknya, saudara. Setiap detiknya kita harus mengampuni. Ada 1 detik kita orang bersalah kepada kita 100 orang, kita harus mengampuni dalam 1 detik itu, saudara. Berarti kita tidak boleh putus-putus, kita tidak boleh capek untuk mengampuni orang, saudara. Harus, mau nggak mau, harus kita belajar untuk mengampuni. Awas, ada yang nyesel gara-gara firman Tuhan ini. Lu nggak tahu sih hati gue, kadang-kadang gitu loh. Lah, mengampuni orang sebanyak itu. Iya, saudara. Ayo, siapa yang masih jengkel dengan tetangga, dengan pasangan, dengan rekan pelayanan, dengan siapa aja, saudara, ampuni. Mereka kita ampuni sampai bosen-bosen, saudara. Karena itu hukum kasih, saudara. Tuhan ajarkan itu. Dan harus bisa, saudara. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, itu satu-satunya khotbah Yesus tentang pengampunan yang paling jelas dan paling indah, saudara. Nah, di ayat tersebut Petrus pernah tanya, "Guru, berapa kali aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali?" "Kurang, Petrus," kata Yesus. "Tapi 70 kali 7 kali." Lalu Yesus memberi contoh mengampuni menurut Matius 18 ayat 21 sampai 35. Itu selalu konteksnya bahwa seberapa besar salah seseorang terhadap kita, maka salah kita kepada Tuhan tetap jauh lebih besar, saudara. Salah kita lebih besar kepada Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara ingat firman ini, maka mengampuni orang itu gampang, saudara. Mengampuni orang itu gampang, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Pengampunan adalah pintu satu-satunya untuk kita bertemu dengan Tuhan. Miliki hati berbelas kasihan. Miliki hati berbelas kasihan. Coba kita buka Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan apa? Sambil saling bertenggang rasa seorang terhadap yang lain dan saling mengampunkan di antara mereka sendiri, jika seseorang mempunyai persoalan terhadap seseorang, dan sebagaimana Hamasya mengampunkan kepadamu, demikian jugalah kamu. Saudara, sebenarnya orang yang dijahatin orang lain gitu loh. Sebenarnya apabila saudara dijahati orang lain, seseorang mencoba merampas hak saudara, seseorang mungkin punya niat yang tidak baik kepada kita, sebenarnya hidup kita itu otomatis di atas orang itu loh, saudara. Mengapa, saudara? Sebab kalau saudara terima kejahatan dari orang lain, saudaralah yang sebenarnya punya otoritas untuk mengampuni atau tidak mau mengampuni. Itu aja, saudara. Siapapun yang memegang kunci pengampunan, dia seseorang yang lebih tinggi di atas orang yang butuh terima pengampunan. Amin, saudara. Amin. Di Indonesia terkenal dengan yang namanya apa? Grasi. Itu pengampunan dari siapa kalau grasi, saudara? Dari presiden, saudara. Apapun kesalahanmu, kalau saudara datang kepada presiden, maka pertama-tama saudara apa dulu, saudara? Minta ampun. Pak Presiden, ampuni kesalahan aku sudah ngaku, mohon maaf. Lalu Bapak Presiden menjawab, memberikan pengampunan, memberikan grasi. Mengapa saudara datang kepada Presiden? Karena Presiden secara hierarki itu ada di atas kita. Karena dia adalah pemimpin negara. Dia yang punya hak untuk berkata, aku mengampuni kamu. Dan apapun kesalahan saudara, maka saudara bebas sejak saat Presiden mengatakan mengampuni, membebaskan kesalahan kita, saudara. Maka sebenarnya di dalam kehidupan kita, kalau ada orang berniat jahat di dalam kehidupan kita, otomatis dia ada di bawah kita, dia ada di belakang kita, saudara. Kata mengampuni itu apa sih? Forgive. Forgive itu apa? Memberi, ya kan? Memberi, gitu loh. Committed, memberi dengan seutuhnya.
dengan keseluruhannya. Kita kalau mengampuni orang tuh dengan total, saudara. Jangan setengah-setengah, saudara. Dan pengertian yang ajaib adalah kita menyerahkan semua hawa nafsu keinginan, saudara. Bahkan kuasa yang kita punya untuk menghukum, yang harusnya kita punya kuasa untuk menghukum, tapi kita berkata, aku tidak akan menggunakannya. Itu loh, saudara. Itulah sebabnya kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, biasanya orang itu menilai ke diri sendiri, saudara. Oh, aku kan gak bersalah kepada siapapun. Maka yang punya power menghukum adalah saudara. Yang punya power menghukum adalah saudara. Tapi kalau saudara punya power untuk menghukum dan saudara berkata, aku rela tidak pakai ini, itu sangat dahsyat, saudara. Dan itu sangat luar biasa kalau saudara tidak memakai power itu, saudara. Maka jika saudara mengerti kualitas hidup, saya percaya saudara akan melakukan hal yang sama dan berkata, Tuhan, sekalipun aku punya power untuk menghukum orang itu, tidak aku gunakan, Tuhan, karena aku mengampuni orang itu. Yesua berkata dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 itu apa, saudara? Kemudian Yesua berkata lagi kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu. Dan setelah mengatakan hal itu, dia mengembuskan nafas dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seseorang yang kamu tahan dosa-dosanya, tetap bertahan. Saudara, saya ingin cerita, saudara. Ini kisah nyata, saudara. Ada seorang pemuda usianya 18 tahun, namanya Abdullah. Ia adalah warga negara Iran dan tinggal di Iran. Ibunya bernama Samare. Nah, pada tahun 2007, entah karena apa, Abdullah ini ditikam kemudian dibunuh oleh seseorang yang bernama Balau dengan cara yang cukup sadis, saudara. Nah, polisi bergerak mencari siapa yang pembunuhnya dan akhirnya tertangkap, saudara. Kemudian dibawa ke sidang pengadilan di Iran. Dan hakim memutuskan pada bulan April 2014 dijatuhi hukuman gantung, saudara. Perlu saudara ketahui, hukum yang berlaku di Iran, jika seseorang didapati salah membunuh orang lain, maka hukumannya adalah hukuman gantung. Tetapi bukan algojo pemerintah yang melakukan hukuman gantung itu, saudara, melainkan adalah keluarga dari si korban, saudara. Caranya bagaimana, saudara? Orang yang sudah divonis mati itu disuruh berdiri di atas kursi, lalu kemudian lehernya itu diikat dengan tali gantungan, dan nanti pada saat eksekusi dijalankan itu tidak menggunakan teknologi apapun juga, saudara. Lalu akan datang keluarga dari orang yang dia bunuh, saudara. Dan biasanya yang datang itu adalah ibu dari orang yang dibunuh. Dan si ibu inilah yang akan menjalankan eksekusi, saudara, di mana disaksikan oleh keluarga besarnya, saudara. Kemudian orang yang sudah akan mati itu biasanya kalau hukuman gantung itu ditutup matanya. Kemudian ibu ini akan menjalankan eksekusi dengan cara apa, saudara? Ketika si pembunuh itu berdiri di atas kursi, kemudian oleh ibu dari korban itu, kursinya itu diapain? Ditendang, saudara. Dan orang itu akan tergantung mati. Dan biasanya itu tentu nggak akan langsung mati, ya. Tentu akan kelojotan terlebih dahulu, saudara. Istilah kata mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ibu daripada Abdullah ini dipenuhi dengan rasa amarah dendam yang sedemikian rupa, saudara, dan berkata, aku akan mencabut nyawa yang membunuh anakku, walaupun sadar bahwa anaknya itu nggak mungkin hidup lagi, saudara. Saudara, sekitar 10 hari sebelum waktu eksekusi itu, si ibu ini bermimpi, saudara. Dalam mimpinya dia bertemu dengan anaknya, saudara, Abdullah. Paginya si ibu ini bercerita kepada saudara-saudaranya, aku semalam bermimpi loh, ketemu dengan Abdullah.
Lalu keluarga besarnya bertanya, bagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah? Dengan sedih ibu itu berkata apa, saudara? Ibu jangan balas dendam. Ibu jangan balas dendam. Aku teriak katanya, nah dia bunuh kamu, gitu loh. Dia bunuh kamu, nyawamu harus diganti dengan nyawanya. Tapi malam itu dalam mimpi, Abdullah hanya berkata, ibu jangan balas dendam, titik. Ibu itu berkata, tidak, aku akan tendang kursi itu. Aku akan lihat si bajingan itu mati tergantung. Kemudian saudara, ketika waktu kurang 2 hari, si ibu ini mimpi lagi, ketemu anaknya lagi, saudara. Keluarganya bertanya lagi, Abdullah ngomong apa? Ibu itu jawab apa? Geleng-geleng kepala. Abdullah nggak ngomong apa-apa. Kemudian keluarga besarnya, apa yang terjadi? Ibu ini hanya bisa menangis, saudara. Dia berkata, aku ajak bicara, tapi Abdullah diam aja. Abdullah diam aja. Dia sudah tidak mau bicara sama aku, katanya gitu. Kemudian tibalah hari yang ditentukan. Si pembunuh ini berteriak-teriak di hadapan karena sangat ketakutan, saudara. Matanya ditutup. Kemudian balau akan dinaikkan di atas kursi. Dia harus atas sini jinjit. Dan nanti ibu korban itu akan tendang kursinya, saudara. Dan si ibu ini berdiri, saudara. Sebetulnya tinggal satu kesempatan, nyawa ganti nyawa, saudara. Tapi story ini tidak berakhir seperti itu, saudara. Ibu ini punya power sebenarnya. Ibu ini punya power untuk membunuh si pembunuh anaknya, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia berhadapan dengan balau, tiba-tiba ibu ini menampar dengan keras wajah orang itu dan berkata apa, saudara? Aku tidak punya niat untuk mengampuni pembunuh anakku. Sampai aku melihat tali gantungan itu melingkar di leher kamu. Tapi saudara, mendadak dia berubah, saudara. Mendadak dia berubah saat kakinya mau menendang, dia terhenti, saudara. Dia punya power untuk menghukum. Dia tampar orang itu. Begitu dia tampar, tiba-tiba semua kemarahannya, semua dendamnya, semua kebenciannya itu hilang, saudara. Dan ibu ini berkata apa, saudara? Aku mengampuni kamu. Aku mengampuni kamu. Gitu loh, saudara. Dia panggil suaminya dan berkata, tolong lepaskan tali gantungan dari lehernya. Hari itu balau diselamatkan oleh orang yang paling berhak mengambil nyawanya menurut hukum di negara Iran, saudara. Tapi dia tetap, walaupun dia sudah menerima pengampunan dari keluarga yang dibunuh, tetap dia harus menjalani hukuman penjara, saudara. Tapi hukuman matinya itu dibatalkan, saudara. Saudara tahu kisah ini mendapat aplaus yang, tepuk tangan yang luar biasa dari seluruh dunia, saudara. Sebab mereka berkata, ibu ini melakukan sesuatu yang tidak semua orang sanggup memberikannya. Gitu loh, saudara. Saudara, kalau saudara ada di dalam posisi saudara punya power untuk menghukum, kalau saudara mau memilih hidup seorang yang percaya dan saudara punya hidup yang berbobot, yang berkualitas, lepaskan pengampunan saudara. Lepaskan pengampunan saudara. Walaupun mungkin berat, saya percaya berat untuk mengampuni, saudara. Namun belajarlah untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan, saudara. Namun ampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Pembalasan itu adalah haknya siapa sih? Haknya Bapak Yahweh, bukan haknya kita, saudara. Hidup saudara akan berbeda. Begitu saudara mengampuni,
saudara tahu sesuatu yang berbeda akan berubah di dalam kehidupan saudara. Jangan lagi hidup dengan rasa dendam saudara, dengan kebencian. Hiduplah dengan kasih, dengan damai saudara. Karena pengampunan itu satu-satunya untuk kita bertemu dengan Bapak Yahweh saudara. Itu yang ketiga saudara. Sekarang yang keempat saudara, bagaimana kita bisa ketemu dengan Bapak Yahweh? Tutup lembaran saudara, tutup lembaran. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan apa? Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa sorgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan mereka, Bapakmu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Saudara, saya pernah memikul beban kebencian kepada seseorang yang menyakitkan aku saudara. Firman Tuhan mengatakan, apabila ada orang yang telah menyakiti kita, ampunilah orang tersebut dan berkatilah. Sebab orang itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Sebenarnya hal ini tidak mudah buat saya saudara, untuk bisa mengampuni orang yang telah jahat sama saya. Ketika saya terjun di pelayanan, hidup aku itu penuh dengan hujatan-hujatan saudara. Priscilla beginilah, Priscilla begitulah, penuh dengan linangan air mata saudara. Awalnya saya nggak mampu saudara. Aku nggak mampu, sampai ada pendeta yang mau saya gampar juga saudara. Karena dia berbicara, Priscilla mah nggak mungkin berubah, lu mah dibohongin Priscilla. Saya dalam hati saya, lu gembala, kalau saya salah harus diapain? Harus diluruskan dong. Oh Priscilla, kamu nggak boleh gini, kamu harus gini. Enggak, malah dihujat Priscilla nggak mungkin berubah. Nah orang yang menasehatin saya bilang begini, kamu harus berubah. Tunjukkan kepada orang itu kalau kamu bisa berubah dan kamu bisa lebih dari orang itu. Maka saya sekuat tenaga saya berubah. Tapi perubahan itu kalau bukan ada pertolongan daripada Bapak Yahweh, gak mungkin juga. Karena dulu hidup saya itu penuh dengan hura-hura. Hidup saya itu orang pergaulan yang mencok sono mencok sini. Baca kitab suci aja saya nggak bisa gitu. Tapi saya bertekad, saya ingin ketemu dengan Tuhan. Saya ingin menunjukkan kalau saya bisa lebih daripada orang yang menghina saya. Walaupun sampai detik ini saya banyak hujatan-hujatan, tapi itu sudah masa lalu saya udah bisa menangani dengan baik. Udah IGP aja, orang itu jauh di bawah saya gitu loh saudara. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengampuni saudara. Pernah ada satu orang yang saya mau bawa perkaranya ke pengacara saudara. Saya berkat saya sudah sampai di pengacara saudara. Karena orang ini telah, ya saya anggap mencemarkan nama baik, mencemarkan nama baik saya dan mencemarkan nama baik sinode, sehingga sinode membackup saya, tuntut orang itu. Tapi kemudian saya nggak jadi saudara, karena orang yang akan saya tuntut itu minta maaf sama saya, minta maaf sampai bersujud saudara. Ya udah, aku maafin kamu, tapi kamu bikin surat perjanjian dengan tulisan tangan. Kalau sampai kamu berbuat lagi, tiada ampun bagimu, gitu, tiada ampun. Saya akan tuntut kamu, gitu. Dengan berjalannya waktu, karena saya sudah mendapatkan roh pengampunan daripada Bapak Yahweh, saya bisa mengampunkan orang itu seperti tidak terjadi apa-apa, saudara. Seperti tidak terjadi apa-apa. Saya bisa bercanda, saya bisa makan bareng, pokoknya seperti nggak ada apa-apa. Dan orang itu berkata kepada orang-orang, kalau mau bicara tentang roh pengampunan, belajar dari Ibu Priscilla, gitu loh saudara. Jadi saudara, kalau saya bisa, saudara pun pasti bisa saudara. Tapi firman Tuhan dalam waktu yang terus-menerus selalu berbicara melalui orang lain, melalui firman-firman. Saat itu saya berontak, tapi puji Tuhan,
saat ini saya sudah bisa mengampuni saudara. Tapi Tuhan katakan apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan mengatakan apa? Walaupun kamu tidak bersalah, tidak ada salahnya ketika kita berani meminta maaf terlebih dahulu, saudara. Minta maaf terlebih dahulu. Bukan berarti kalau kita minta maaf artinya kita salah, enggak, saudara. Kita adalah emas, saudara. Gitu loh. Saya sering kali, walaupun saya nggak bersalah, udah, karena orang itu mungkin lebih tua atau lebih apa, saya mengulurkan tangan, minta maaf terlebih dahulu. Karena kita yang lebih mengerti firman dan lebih dewasa rohani daripada orang itu, gitu aja, saudara. Maka dari itu akhirnya saya mengambil keputusan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dengan maksud saya melakukan hal ini bukan untuk manusia, saudara, tetapi saya melakukan firman Tuhan ini karena Bapak Yahweh sudah mengampunkan saya, gitu loh, saudara. Kemudian saya berkata kepada Tuhan, Bapak, setelah saya buang beban kebencian kepada orang yang sudah menyakiti hidup aku, terus apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah orang yang menyakitkan itu bisa mengampuni aku? Gitu, saya tanya sama Tuhan, apa bisa mengampuni aku? Apakah setelah saya menebarkan roh pengampunan, apakah tidak akan timbul lagi, gitu loh, saudara? Tuhan jawab apa, saudara? Tidak. Kamu sudah mau buang kebencian itu, aku sudah senang, kata Bapak Yahweh. Karena ternyata kamu mendengarkan dan melakukan firman-Ku. Dan jika tidak mau, maka akan timbul kebencian lagi. Maka dari itu tutuplah lembaran, hapus, delete. Kalau kita WA kita hapus kan nggak ada jejaknya lagi, kecuali disimpan, gitu loh. Hal ini kamu lakukan bukan untuk orang itu, kata Tuhan, tapi untuk aku, kata Bapak Yahweh, untuk aku. Ketika kamu sudah menebar roh pengampunan, maka kamu tidak ada lagi urusan dengan orang itu. Urusanmu dengan aku sudah selesai, kata Bapak Yahweh. Karena kamu telah menyenangkan aku, kata Bapak Yahweh. Jadi jika roh pengampunan yang kamu sampaikan kepada orang itu tidak diterima dengan tulus, bukan lagi berurusan dengan kamu, tetapi orang itu berurusan dengan aku, kata Bapak Yahweh. Dan agar kamu tidak berdosa lagi, tutup lembaran, tutup lembaran. Tapi jika orang tersebut tidak mau membuka lembaran yang sudah kamu tutup itu, maka kamu harus membuka lembaran baru, mulai dari awal tanpa kebencian sama sekali. Kadang kan kita tulisan-tulisan ada ya. Nah, kita buka buku baru yang belum ada tulisannya, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, jika ada di antara saudara ada yang menyakitkan saudara, ampuni orang itu. Jangan menunda-nunda, saudara. Karena kalau kita menunda-nunda roh pengampunan, hati kita yang sakit, saudara. Jangan sampai berlarut-larut hati kita sakit. Tetapi saat itu juga kalau bisa samperin orang itu atau by phone, bagusnya ketemu, gitu loh. Nah, saya sebenarnya mau ketemu dengan orang, saudara, karena itu ibu. Sampai detik ini, karena saya sekarang hidup sendiri, dicemburuin, gitu loh. Dicemburuin. Masa sih kita kalau udah kenalan kita nggak boleh ngobrol? Boleh dong, gitu loh. Dicemburuin, gitu loh. Jadi saya pengen klarifikasi. Disangkanya saya merebut pacarnya lah, apalah. Lah, kalau mau ini mah dari dulu aja, gitu loh. Gitu loh. Sedangkan orang-orang yang di sekeliling saya ini banyak bapak-bapak daripada wanitanya. Kalau saya mau ganjen mah bisa aja gitu, tapi buat apa, gitu loh. Nah, itu loh, saudara. Jadi kalau kita sudah bisa menebarkan roh pengampunan, ada orang model gitu, orang itu masih ketinggalan di belakang, gitu. Kita sudah maju ke depan. Nah, lakukanlah itu untuk Tuhan, saudara. Karena saudara itu, ketika saudara menebar pengampunan, pintu satu-satunya untuk kita bisa melihat Bapak Yahweh, saudara. Kalau saya bisa, saudara pun pasti bisa. Karena itu firman Tuhan, kita harus melakukannya. Jangan sampai kita tidak bisa mengampunkan. Step by step, nggak gampang. Saya juga lama banget bisa sampai menebarkan roh pengampunan, saudara. Kalau orang menceritakan saya, udahlah, masa lalu lah, udahlah, cuek aja deh. EGP
Malah kata Pak Lukas, kalau ada orang yang negatif terhadap kita, tutup telinga, jauhi orang itu, jauhi orang pencemooh. Jangan membuat hati kita tuh rusak hanya karena gara-gara hal-hal yang sepele, gitu loh saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi itu, Kasih. Saya minta Pak Gembala Apollo untuk berdoa firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih untuk pengajaran pengampunan ya Bapak. Karena ketika kita menebar roh pengampunan, kami dapat melihat Engkau ya Bapak. Walaupun sulit, tetapi kalau kita mau, pasti bisa. Saya bisa, saudara pun pasti bisa. Dan ketika saat ini saudara ada rasa kebencian dengan seseorang, panggil orang itu di dalam doa saudara saat ini. Tebarkan roh pengampunan. Ketika saudara sudah menebarkan roh pengampunan, maka hidup saudara akan berbeda. Terima kasih Bapak. Kita naikkan. Izin kepada hambanya mau pakai waktu 3 menit sampai 5 menit untuk mengapresiasi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Amin. Amin. Siapa kita yang tidak pernah marah, benci? Siapa kita yang tidak punya kelemahan, yang kita punya rasa? Kita pernah sedih, merasa dihina, merasa direndahkan, merasa dicemooh. Saudara-saudara, tidak mudah. Hambanya sendiri, kami sekeluarga membawa terus hambanya dalam doa untuk mendukungnya. Ibu Priscilla tidak mudah untuk menjalani penggembalaan pelayanan semacam ini. Kalau saya pribadi mungkin tidak mampu untuk melakukannya. Hidup seperti yang dihidupkan.
oleh hambanya. Apalagi seorang wanita, apalagi seorang ibu, tidak mudah. Mohon maaf, saya mengatakan seorang ibu yang cantik, siapa yang tidak mengejarnya? Jadi wajar ibu hambanya kalau dicemburui. Kenapa? Karena yang dicemburui itu pasti yang lebih. Amin. Amin. Pasti yang punya karunia. Tetapi kelebihan dari khotbah hari ini adalah tidak mudah untuk mengatakannya. Kalau sampai hambanya hari ini mengatakan, menyampaikan firman Tuhan, karena ada pembebasan, pelepasan, pengampunan itu. Amin. Kami pernah mengalami, tadi diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, bahwa memang kita harus memberikan pengampunan kepada siapapun. Amin. Tidak boleh. Tidak boleh kita enggak memberikan pengampunan. Kenapa? Karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Abinu sebasa main nanti kita doa. Abinu sebasa main kada sen kata bumal putih kaya seri soni kaka sebasa magimba are elehebu kenu terang. Ada di situ doa pengampunan. Ampunilah kami seperti mengampuni orang yang bersalah. Ini bukan khotbah, tapi saya meresponi bahwa sungguh Tuhan telah memberkati Ibu Priscilla sebagai pembala. Mari kita dukung beliau dengan cara pertama berdoa. Mari kita jaga beliau, bukan untuk mencemeh, tetapi menjaganya dari semua orang. Kalau beliau ada yang suka kepada beliau, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, itu wajar. Dan itu yang dari Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa untuk itu. Kami berdoa, saya benar-benar sungguh-sungguh berdoa untuk Ibu Priscilla supaya Tuhan untuk menghilangkan dari semua cemeh-cemehan ini, Tuhan akan memberikan, tapi bukan orang yang sembarangan. Orang benar-benar yang cinta Tuhan, yang telah mengenal Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Mesih. Amin. Amin. Tapi kalau itu pun tidak ada, kami yakin dan percaya Bapa Yahweh memberikan kekuatan kepada kami. Amin. 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 Terima kasih untuk firman Tuhan sudah memberkati saya. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Hodul Adonai, Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami pada saat ini. Bahwa pengampunan itulah ajaran yang Engkau telah ajarkan kepada kami, untuk dapat kami mengampuni dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, kepada orang-orang yang menyakiti hati kami, yang menyakiti perasaan kami, yang meremukkan jiwa kami. Engkau datang untuk kami dapat memberikan pengampunan. Dari cerita kebenaran firman-Mu yang telah dikhotbahkan oleh hamba-Mu, sesungguh-sungguhnya kami tidak mampu melakukannya. Iya. Sesungguh-sungguhnya kami tidak mampu melepaskannya. Haleluya. Sesungguh-sungguhnya kami ingin membalas, tetapi roh Bapa Yahweh, roh-Mu, Ruach HaKodes ada di dalam kami, ada di dalam hamba-Mu, sehingga kesaksian yang hidup yang telah diceritakan kepada kami pada saat ini menjadi kesaksian bagi kami, menjadi teladan bagi kami, bahwa sesungguhnya ada roh Bapa Yahweh di dalamnya, ada Ruach HaKodes di dalam hamba-Mu, sehingga mampu untuk membebaskan dan melepaskan pengampunan, sehingga sekarang menjadi orang yang terdepan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan terus menolong. Kiranya Bapa Yahweh Elohim terus memberikan karunia-Mu kepada hamba dan mendengarkan doa-doa yang disampaikan kepada-Mu. Semua keluh kesah di hadapan-Mu sampai di mezbah-Mu, Engkau jawab tepat pada waktunya. Jika Engkau berkenan untuk memberikan pasangan hidup kembali kepada hamba-Mu, maka itulah kehendak-Mu yang terbaik. Amin. Kiranya orang-orang yang salah faham selama ini, yang memandang sepele, memandang rendah, ampuni mereka dan kami mengampuni mereka. Tapi bila mereka melihat kemuliaan Yahweh ada di dalam hamba-Mu,
Kiranya ada sinar kemuliaan di dalam hamba. Engkau menolong hamba-Mu, cukupkan segala hikmat kepada hamba-Mu untuk melayani, menggembalakan, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun berada hamba-Mu. Di dalam setiap pekerjaan itu tidak mudah. Untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, membawa orang-orang, memfasilitasi. Bapa, Engkau menolong hamba-Mu, sehingga pandangan manusia itu bukan pandangan daripada Engkau Bapa. Tetapi kami bersyukur hamba-Mu yang menjaga kekudusan-Mu bersaksi kepada kami, menjadi contoh dan teladan bagi kami, bahwa kami mampu melakukan kekudusan itu, kami mampu menjaga hidup kudus itu, kami mampu menjaga hidup mengampuni. Itulah yang diceritakan oleh hamba-Mu kepada kami, sehingga kami memiliki kekuatan iman. Jika di antara kami yang hadir pada saat ini ada yang belum mampu mengampuni, ada yang belum mampu membebaskan pengampunan kepada orang yang menyakitinya, pada saat ini hamba memohon kiranya Roh Kudus-Mu, Roh Ruah Bapa Yahweh datang dan menjamah dan memberikan kekuatan kepadanya untuk dapat membebaskan pengampunan, sehingga tidak terhalang pintu berkat-Mu dari surga untuk tercurah bagi pribadi lepas pribadi pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di jemaat GPF pada saat ini yang setiap saat tekun, rajin, setia kepadamu untuk beribadat pada Sabat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap pergumulan demi pergumulan. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan solusi, memberikan kecukupan kepada setiap umat-Mu, mencukupkan segala yang dibutuhkan, dan tambah-tambahkan iman. Berkati seluruh para pelayan, seluruh para pekerja yang mendampingi hamba-Mu Pendeta Priscilla. Berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka Roh Kudus-Mu untuk terus setia dan memberikan dukungan, menopang satu terhadap yang lain. Sekali lagi kami berdoa bersama-sama. Mari saudara-saudara kita bagi berdiri, kita mendukung hamba-Nya untuk terus kuat di dalam Bapa Yahweh. Amin. Bapa di dalam sorga, Bapa Yahweh yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Pada saat ini melalui mimbar ini, sekali lagi kami memberikan dukungan, menopang hamba-Mu Pendeta Priscilla di dalam setiap tantangan yang dihadapinya. Engkau ada di sana, Engkau menopangnya, Engkau menyertainya, Engkau mencukupkan segala hikmat-Mu kepadanya. Bahkan secara jasmani Engkau mencukupkan segala yang dibutuhkannya. Di dalam penggembalaan yang Engkau Bapa telah percayakan kepadanya, Engkau terus menolongnya, memampukannya untuk melewati kerikil-kerikil tajam, untuk melewati semua batu-batu cadas. Engkau kekuatannya, Engkau gunung batu baginya, Engkau menolong dan menopangnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki hamba Tuhan yang setia, yang kokoh, yang terus maju di dalam Engkau. Kami melihat bahwa ada iman padanya. Ketika ada tantangan, dia mengandalkan Engkau. Engkau menolong dan memberkatinya. Di dalam nama Bapa Yahweh kami memohon kepada. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah Sabat pada hari ini. Sungguh ini waktu yang terbaik bagi kami. Sesungguhnya pada pagi hari tadi, kami hamba maupun istri hamba akan ragu-ragu karena ada tantangan. Oleh karena itu hamba berdoa pada saat ini, sekalipun anak kami Sifra ada di rumah, tapi kami memohon kepadamu juga, Engkau memperkuat dia dan menolongnya dan menyembuhkannya, memberikan kepadanya kekuatan. Sehingga hari ini iblis yang mengganggu kami untuk beribadah kepadamu telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus Hamasiah. Sehingga kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Pulang kami penuh dengan sukacita, pulang kami kenyang oleh roti kehidupan, firman-Mu yang kudus. Haleluya Bapa. Segala puji bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Hamasiah Adonai kami berdoa kepada Bapa Yahweh di surga. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.